A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bari'il khalaiqi ajmain wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan ya talabah aqul lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali dalam pelajaran akidah yang dimana pada pertemuan pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan al-imanu bil kutubis samawiyah, yaitu kepercayaan atau keimanan kita kepada kitab-kitab samawi atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang beberapa pembahasan tentang keimanan atau kepercayaan kita kepada kitab-kitab samawi, yaitu adalah pembahasan tentang kitab Taurat dan juga kitab Az-Zabur yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sebagaimana pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keimanan atau kepercayaan kita kepada kitab-kitab Allah, yang dimana yang ketiga keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah yaitu adalah kitab Al-Injil, yang dimana kita perlu ketahui apa kitab Injil itu. Nah, ternyata kita ketahui bahwasanya kitab Injil adalah salah satu kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang di dalam kitab Injil tersebut yaitu berisi tentang, pertama adalah tentang keesaan Tuhan, yang kedua tentang hukum syariat, dan yang ketiga yaitu memberikan kabar gembira atas kedatangan sang pamungkas para nabi, yaitu nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Yang artinya adalah, dan kami teruskan jejak mereka, yaitu apa? Dengan mengutus Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam, musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan membenarkan kitab yang sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Yaitu kitab Taurat dan juga kitab Zabur. Wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Lalu apa? Setelah menurunkan kitab Taurat dan Zabur, lalu apa? Lalu dan kami menurunkan Injil kepadanya, yaitu kepada Nabi Isa, yang di dalam kitab Injil tersebut terdapat sebuah apa? Terdapat sebuah petunjuk dan juga cahaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kitab Injil dan juga isi kandungan di dalam kitab Injil. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui tentang apa itu kitab Injil dan isi dari kandungan kitab Injil, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana kondisi kitab Injil yang ada sekarang ini. Lalu kita ketahui bahwasanya kitab Injil yang ada sekarang ini sudah mengalami beberapa perubahan, yaitu yang dilakukan oleh para pendeta mereka, yang dimana kitab yang Injil yang ada sekarang ini sudah tidak asli lagi. Di antara alasannya kenapa kitab Injil itu yang sekarang sudah tidak asli lagi. Yang pertama alasannya, kitab Injil yang ada sekarang ini satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Ini alasan pertama kenapa kitab Injil yang ada sekarang mengalami beberapa perubahan. Lalu alasan yang kedua, isinya, yaitu isi dari kitab Injil tersebut bertentangan dengan konsep keesaan Tuhan. Alasan yang ketiga yaitu disusun oleh 4 orang, yang dimana 4 orang tersebut mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam. Sama sekali di antara 4 orang tersebut tidak pernah berjumpa atau bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Yaitu orang yang pertama adalah siapa? Matius. Yang kedua orangnya adalah Markus. Yang ketiga adalah Lukas. Yang keempat adalah Yohanes. Inilah alasan ketiga kenapa kitab Injil yang sekarang ini mengalami beberapa perubahan atau tidak asli lagi. Alasan yang keempat yaitu apa? Sudah tidak ada lagi berita tentang
kedatangan Nabi Muhammad SAW kecuali pada Injil Barnabas, dan itu pun sudah tidak diakui oleh orang Kristen. Nah, inilah beberapa alasan tentang kondisi kitab Injil yang ada sekarang, yang dimana sudah tidak asli lagi dan juga mengalami beberapa perubahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal ladzina qalu inna nasara hatta ghutna mitsaqahum fanasu haddam mimma dzukiru bi fa'ghurayna bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Kita lihat artinya adalah, dan di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara, kami ini adalah orang Nasrani, akhadna mitsaqahum, akan tapi kami mengambil sebuah perjanjian kepada mereka, fanasu haddam mimma dzukiru bi, akan tapi apa? Akan tetapi orang Nasrani mereka dengan sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha. Maka kami timbulkan sebuah apa di dalamnya? Sebuah permusuhan dan sebuah kebencian di antara mereka. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hingga hari kiamat. Nah, inilah kondisi kitab Injil yang ada sekarang ini, yang dimana kondisinya sudah mengalami beberapa perubahan dan juga sudah tidak asli lagi. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi atau apa yang dimaksud dengan kitab Injil dan juga isi kandungan dalam kitab Injil, dan juga bagaimana cara kita mengetahui kondisi kitab Injil yang sekarang ini, maka selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan keimanan atau kepercayaan kita kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Yaitu apa kitab Al-Quran itu? Yaitu kitab Al-Quran adalah salah satu kitab suci Allah yang paling mulia, yaitu paling mulia di antara semua kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan juga kitab Injil, yang dimana kitab Al-Quran ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya yang termulia, yaitu nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dimana di dalam isi kandungan kitab Al-Quran, yaitu yang pertama berisi tentang akidah, yang kedua berisi tentang kandungan berupa hukum syariat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, yang ketiga isi kandungan di dalam kitab Al-Quran yaitu berupa tentang akhlak-akhlak yang mulia. Nah, inilah yang dimaksud dengan kitab Al-Quran dan juga isi kandungan dari kitab Al-Quran. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa kitab Al-Quran itu, maka selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja keistimewaan yang ada dalam kitab Al-Quran tersebut. Sebagaimana pada pembahasan kali ini, saya sendiri tidak akan membahas tentang ada berapa juz dan juga ayat yang ada di dalam Al-Quran, atau juga kapan Al-Quran itu diturunkan. Bisa antum pelajari di buku antum sendiri. Mungkin yang menurut saya yang paling penting yaitu apa saja keistimewaan yang perlu kita ketahui tentang adanya di dalam kitab Al-Quran. Nah, kita lihat keistimewaan pertama yang ada di dalam kitab Al-Quran, yaitu adalah Al-Quran itu mencakup pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Dan ia juga sebagai apa? Sebagai korektor atas kesalahan-kesalahan di dalam kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Yang artinya adalah wa anzalna ilaikal kitab, dan kami telah menurunkan kitab, yang dimana kitab di sini adalah Al-Quran. Ilaika kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW.
bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, dengan membawa sebuah apa? Kebenaran, yang dimana musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, wa muhaiminan alaihi, dan juga menjaganya. Nah, inilah salah satu keistimewaan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, selanjutnya keistimewaan Al-Quran yang kedua yaitu adalah Al-Quran tersebut terjaga dari perubahan, yaitu dari awal mula penurunan wahyu atau diturunkannya Al-Quran tetap tidak pernah ada perubahan sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya adalah Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan pasti kami pula yang telah memeliharanya. Ini firman Allah Ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji di dalam kitab sucinya, dia akan menjaganya dan juga akan memeliharanya sampai hari kiamat. Sehingga kita ketahui bahwasanya Al-Quran yang ada pada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, kitab Al-Quran tidak akan mengalami perubahan. Nah, inilah keistimewaan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nah, selanjutnya keistimewaan yang ketiga yang ada di dalam kitab Al-Quran adalah Al-Quran itu isinya tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan juga penemuan teknologi yang ada sekarang ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Sebagaimana artinya kita lihat, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan memperlihatkan kepada mereka sebuah apa? Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, apa? Di segenap penjuru. Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, sehingga jelaslah bagi mereka bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah apa? Sebuah kebenaran. Inilah keistimewaan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran yang ketiga, yaitu berupa isinya tidak akan bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan juga penemuan teknologi. Nah, selanjutnya keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah Al-Quran kalimatnya sangat mudah dihafal dan juga bisa difahami, sehingga tidak sedikit orang yang dapat menghafalnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang artinya adalah walaqad yassarnal Qur'an, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk apa? Lidzikri, sebagai pelajaran, untuk pelajaran. Fal min muddakir, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran tersebut. Nah, inilah keistimewaan Al-Quran yang keempat, yaitu adalah sangat mudah kalimatnya untuk dihafalkan dan juga bisa difahami, sehingga tidak sedikit orang yang bisa menghafalnya. Nah, inilah beberapa keistimewaan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, mungkin inilah beberapa pembahasan tentang keimanan atau kepercayaan kita kepada kitab-kitab samawi atau kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu kitab Injil dan juga kitab Al-Quran, yang bisa saya sampaikan pada
pertemuan pembelajaran kali ini, yang insya Allah mudah-mudahan bisa antum pahami dan juga bisa menambah keyakinan kita terhadap keimanan akidah kita. Mungkin mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hada minni mastata'tu. Wassalamualaikum warahmatullahi